Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelum saya memasuki materi pada kali ini, saya ingin bertanya sedikit kepada kalian. Siapa di sini yang pernah merasa kehilangan atau kesulitan mencari sesuatu barang di rumah? Misalnya mencari charger, buku, bahkan mencari dokumen penting. Kadang kita merasa sudah menyimpannya dengan baik dan rapi, tetapi ketika dibutuhkan malah tidak tahu letaknya di mana. Nah, situasi tersebut sering kali terjadi di kehidupan sehari-hari, bukan hanya di rumah, tapi juga di lingkungan kerja, terutama di kantor. Bayangkan jika kalian mengalami situasi seperti ini di lingkungan pekerjaan. Misalnya, dokumen kerja perusahaan dengan klien dari 2 tahun lalu, kemudian kalian membuka lemari arsip, dan ketika kalian membuka lemari itu, dokumennya tercampur dengan dokumen lain. Tidak ada label yang jelas, bahkan ada dokumen yang terlipat-lipat atau terselip di tempat yang tidak seharusnya. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika kondisi seperti itu terjadi di sebuah kantor? Kemungkinan besar kalian sebagai staf administrasi akan mengalami kesulitan mencari dokumen tersebut, kan? Ya, hal ini tentu saja dapat menghambat pekerjaan, bahkan bisa menimbulkan masalah bagi perusahaan. Padahal, dalam dunia kerja, terutama bidang administrasi perkantoran, dokumen merupakan hal yang sangat penting karena dokumen menyimpan berbagai informasi mengenai kegiatan perusahaan. Maka dari itu, di setiap perusahaan perlu memiliki sistem pengelolaan arsip yang baik agar dokumen disimpan secara teratur dan mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pengelolaan arsip dalam administrasi perkantoran. Melalui materi ini, kalian dapat memahami bagaimana cara mengelola arsip dengan baik sehingga dokumen yang dimiliki perusahaan dapat disimpan dengan rapi, aman, dan mudah ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya sebelum memulai ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan saya Gladys Rivera Widiananta, mahasiswa semester 2 Universitas Negeri Surabaya. Baik, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama, memahami pengertian arsip, yang kedua, mengetahui fungsi arsip, yang ketiga, memahami jenis-jenis arsip, dan yang terakhir, mengetahui sistem penyimpanan arsip yang digunakan dalam administrasi perkantoran. Nah, dengan memahami materi ini, diharapkan kalian dapat mengetahui pentingnya pengelolaan arsip dalam kegiatan administrasi kantor. Baik, sebelum saya masuk ke dalam materi yang lebih dalam, di sini saya akan mengajak kalian untuk beraktivitas sedikit terlebih dahulu ya. Sekarang coba kalian semua membayangkan meja staf administrasi. Di atas meja tersebut
terdapat banyak dokumen, mulai dari dokumen laporan, surat masuk, hingga dokumen proposal kerjasama. Jika dokumen-dokumen tersebut diletakkan secara acak tanpa pengelompokan, apakah yang akan terjadi ketika salah satu dokumen tersebut dibutuhkan? Pasti kemungkinan besar orang tersebut akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencarinya. Iya bukan? Sekarang kita coba pikirkan hal yang berbeda. Bagaimana jika dokumen tersebut disimpan atau diletakkan secara pengelompokan berdasarkan jenisnya? Seperti dokumen keuangan disimpan di satu map, surat masuk disimpan ke map lain, sampai dokumen kerjasama disimpan pada folder khusus. Menurut kalian, apakah proses pencarian dokumen akan lebih mudah? Tentu saja, akan jauh lebih mudah. Nah, dari aktivitas sederhana ini, kita bisa melihat bahwa cara menyimpan dokumen sangat mempengaruhi kemudahan dalam menemukan kembali informasi yang dibutuhkan. Inilah alasannya mengapa dalam administrasi perkantoran diperlukan sistem arsip yang baik dan teratur. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara mengelola arsip tersebut dengan baik. Pada PPT di sebelah saya, di sini ada pengertian arsip. Arsip merupakan kumpulan dokumen atau catatan yang berisi informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi, lembaga, maupun perusahaan. Dokumen tersebut dapat berupa berbagai jenis, seperti surat masuk, surat keluar, laporan kegiatan, dokumen kerjasama, data transaksi, maupun dokumen administratif lainnya. Arsip memiliki nilai yang sangat penting karena menyimpan berbagai informasi yang dapat digunakan kembali di masa yang akan datang. Selain sebagai sumber informasi, arsip juga dapat berfungsi sebagai bukti tertulis dari suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh, ketika perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lainnya, maka akan dibuat dokumen perjanjian kerjasama yang harus disimpan sebagai arsip. Siapa tahu itu bisa dibutuhkan 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, bahkan 5 tahun lagi. Selanjutnya di sini ada fungsi arsip. Arsip memiliki beberapa fungsi penting dalam kegiatan administrasi perkantoran. Pertama, arsip berfungsi sebagai sumber informasi. Nah, informasi yang terdapat dalam arsip dapat digunakan kembali ketika diperlukan. Yang kedua, arsip berfungsi sebagai alat bukti. Arsip dapat digunakan sebagai bukti tertulis apabila terjadi suatu permasalahan atau sengketa. Di sini arsip berfungsi sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi yang dapat dalam arsip dapat membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan perusahaan atau pengambilan keputusan. Yang keempat atau yang terakhir, arsip juga berfungsi sebagai memori organisasi, yaitu penyimpanan berbagai catatan mengenai kegiatan yang pernah dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya ada tujuan pengelolaan arsip. Pada intinya, tujuan arsip itu agar dapat menemukan dokumen yang dibutuhkan lebih mudah,
tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Pengelolaan arsip memiliki beberapa tujuan penting. Ada yang pertama, untuk mempermudah proses pencarian dokumen ketika dibutuhkan, seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua, untuk menjaga keamanan dan keutuhan dokumen agar tidak hilang atau rusak. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam kegiatan administrasi. Dan yang terakhir, untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya sistem pengelolaan arsip itu tadi, pekerjaan administrasi dapat berjalan dengan efektif dan teratur. Baik, selanjutnya ada jenis arsip. Dalam administrasi perkantoran, arsip dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah arsip aktif, yaitu arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan kerja sehari-hari. Dan yang kedua adalah arsip inaktif. Apa sih arsip inaktif itu? Yaitu arsip yang sudah jarang digunakan tetapi masih perlu disimpan karena kemungkinan masih dibutuhkan dari masa mendatang. Seperti dokumen kerjasama dengan perusahaan lain itu tadi. Dan yang ketiga adalah jenis arsip statis, yaitu arsip yang memiliki nilai penting atau nilai sejarah bagi organisasi sehingga harus disimpan dalam jangka waktu yang lama. Di sini terlihat sistem penyimpanan arsip. Dalam kegiatan administrasi, terdapat beberapa sistem penyimpanan arsip yang dapat digunakan. Yang pertama adalah sistem alfabet, yaitu penyimpanan arsip menggunakan kode angka tertentu. Yang kedua ada sistem nomor, yaitu penyimpanan arsip menggunakan kode angka. Yang ketiga adalah sistem tanggal, yaitu penyimpanan arsip berdasarkan waktu dokumen dibuat atau diterima. Yang keempat adalah sistem wilayah, yaitu penyimpanan arsip yang berdasarkan lokasi atau daerah tertentu. Dan yang terakhir adalah sistem subjek, yaitu penyimpanan arsip yang berdasarkan topik atau jenis kegiatan. Pemilihan sistem penyimpanan arsip harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan agar dokumen dapat disimpan dengan rapi dan mudah ditemukan kembali. Baik, itu tadi materi yang saya paparkan. Di sini saya mempunyai pertanyaan. Pertama, menurut kalian, apakah arsip yang sangat rapi tetap sulit dipahami, sistemnya masih dapat dikatakan efektif? Ya. Di sini ada 4 pertanyaan. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Jika kalian menjadi staf administrasi dan menemukan dokumen penting yang tersimpan di tempat yang salah, apa yang akan kalian lakukan? Dan pertanyaan yang ketiga, menurut kalian, apakah arsip digital akan sepenuhnya menggantikan arsip kertas di masa depan? Dan ini pertanyaan yang terakhir, apa sih dampaknya jika sebuah perusahaan memiliki banyak dokumen tetapi tidak memiliki sistem pengarsipan yang jelas? Baik, itu tadi pertanyaan yang saya berikan kepada kalian. Saya berharap kalian mengerjakan atau menjawab pertanyaan tersebut sesuai pendapat kalian. Tidak perlu takut salah karena ini hanya untuk evaluasi diri kalian masing-masing ya.
saat ini kita akan membahas tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan perlu diingat, jawaban yang saya berikan ini adalah jawaban menurut saya. Jadi kalau emang jawaban kalian dengan saya sedikit mirip atau mirip-mirip, bisa jadi itu betul ya teman-teman. Dan koreksi jika jawaban saya juga salah. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, menurut kalian apakah arsip yang sangat rapi tetapi sulit dipahami sistemnya masih dapat dikatakan efektif? Menurut saya belum tentu. Kenapa? Sistem arsip harus rapi, tetapi juga mudah dipahami oleh staf administrasi. Jika sistemnya yang salah atau terlalu rumit, justru dapat menyulitkan proses pencarian dokumen. Untuk yang pertanyaan kedua, tadi pertanyaannya, jika kalian menjadi staf administrasi dan menemukan dokumen yang penting tersimpan di tempat yang salah, apa yang akan kalian lakukan? Yang pasti menurut saya atau yang saya lakukan jika menjadi staf administrasi, langkah pertama yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi dokumen tersebut terlebih dahulu, kemudian menempatkannya kembali pada sistem penyimpanan yang benar agar tidak menimbulkan kesalahan di kemudian hari. Di pertanyaan yang ketiga, tadi pertanyaannya, menurut kalian apakah arsip digital akan sepenuhnya menggantikan arsip kertas di masa depan? Menurut saya itu bisa jadi, tapi tidak sepenuhnya ya anak-anak, karena beberapa dokumen masih membutuhkan bentuk fisik sebagai bukti hukum, seperti kontrak kerjasama atau dokumen resmi perusahaan. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, apa dampaknya jika sebuah perusahaan memiliki banyak dokumen tetapi tidak memiliki sistem pengarsipan yang jelas? Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari dokumen dan memperlambat pekerjaan serta meningkatkan risiko kehilangan dokumen penting. Untuk anak-anak yang memiliki pertanyaan, bisa dipersilakan untuk bertanya sekarang ya. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Kalau sebuah perusahaan sudah memiliki sistem arsip, tetapi masih sering terjadi kesalahan dalam penyimpanan dokumen, menurut Ibu apa penyebabnya? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, di sini tuh ya, meskipun perusahaan memiliki sistem arsip yang baik, kesalahan itu masih bisa terjadi jika staf tidak memahami sistem tersebut dengan baik atau menjalankan secara konsisten. Nah, selain itu, kurangnya pelatihan dan pengawasan bisa menjadi penyebab utama terjadinya kesalahan dalam penyimpanan arsip. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan tidak hanya memiliki sistem tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut dipahami dan diterapkan dengan baik oleh seluruh staf administrasi. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silahkan. Jika arsip digital lebih praktis, mengapa perusahaan tidak langsung beralih sepenuhnya ke arsip digital saja? Pertanyaan yang menarik. Oke anak-anak ya, meskipun arsip digital memiliki banyak kelebihan seperti mudah diakses dan tidak memerlukan ruang fisik yang besar, namun tidak semua dokumen dapat digantikan dengan bentuk digital. Beberapa dokumen masih memerlukan bentuk fisik, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum seperti kontrak kerja atau dokumen resmi yang membutuhkan tanda tangan asli. Oke, selain itu juga penggunaan arsip digital juga memerlukan sistem keamanan yang baik agar data tidak mudah hilang atau disalahgunakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Bu, saya mau tanya. Iya, silahkan. Menurut Ibu, apakah kesalahan dalam pengelolaan arsip bisa berdampak besar bagi perusahaan atau hanya masalah kecil saja?
Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Di sini saya izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir. Menurut saya, ya, kesalahan dalam pengelolaan arsip tidak bisa dianggap sebagai hal kecil. Hal tersebut dapat berdampak besar bagi perusahaan. Misalnya, jika dokumen penting hilang, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial, kesulitan dalam pengambilan keputusan, atau bahkan sampai masalah hukum. Selain itu juga, pengelolaan arsip yang buruk juga dapat menurunkan profesionalitas perusahaan di mata klien atau mitra kerja. Oleh karena itu, pengelolaan arsip harus dilakukan dengan serius dan sistematis. Oke anak-anak, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin sedikit berbagi dan juga mengajak kalian refleksi kecil secara santai ya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir pembelajaran tadi tuh mungkin sebagian dari kalian merasa materi administrasi perkantoran ini terlihat cukup sederhana ya, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Tapi sebenarnya anak-anak, di dunia kerja nanti justru hal yang sangat terlihat sederhana seperti ini yang paling sering menjadi tantangan. Seperti tadi Ibu menceritakan tentang sulitnya mencari dokumen yang tidak tertera rapi, itu membayangkannya sudah pusing. Terus Ibu di sini mau jujur sedikit, banyak orang di awal juga berpikir bahwa administrasi itu mudah, gampang banget. Cuma menata dokumen, terus mencari dokumen gitu ya. Bahkan ada yang menganggap pekerjaan administrasi itu hanya sekedar menyusun berkas, mencatat, atau bahkan kayak mengarsipkan saja lah gitu kan. Kayak orang-orang tuh menganggap staf administrasi itu sepele gitu. Namun ternyata ketika dijalaninnya benar-benar tidak terasa sepele, atau bisa dikatakan tidak sesederhana itu. Bayangkan anak-anak, kita mencari dokumen yang tidak kunjung ketemu, itu stres apa, dan dokumen itu penting sekali. Itu masalah besar kan, itu masalah besar banget ya. Ya paling sulit justru bukan memahami tentang teorinya saja anak-anak, tetapi menjaga konsistensi dalam bekerja. Misalnya tetap rapi di setiap harinya, tetap teliti setiap saat, dan tidak melakukan kesalahan walaupun pekerjaan terlihat berulang. Sekarang coba kita pikirkan bersama-sama, kenapa ya hal-hal kecil seperti ketelitian dan kerapian itu justru sering diabaikan? Ada yang tahu? Mungkin karena terlihat sepele, atau karena kita merasa nanti aja deh diperbaiki. Padahal dalam dunia kerja, kesalahan kecil bisa berdampak sangat besar sekali. Makanya anak-anak, jangan menunda apapun pekerjaan. Nah, di sini seperti contohnya, jika ada satu dokumen yang salah disimpan atau tidak tercatat dengan baik, maka saat dibutuhkan, dokumen tersebut tidak bisa ditemukan anak-anak ya. Itu pasti, ya ampun, gak bisa bayangin kalau kita mengalami kejadian seperti itu. Akibatnya apa anak-anak? Ya, akibatnya pekerjaan bisa tertunda atau bahkan bisa mempengaruhi keputusan besar yang penting dalam suatu perusahaan. Ya gimana nggak mempengaruhi, orang dokumennya aja yang penting tidak ujung ketemu, ya pasti keputusan itu bisa tertunda dan itu sangat berpengaruh, itu pasti. Oke, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, sebenarnya hal ini juga sering terjadi loh anak-anak. Seperti yang Ibu bilang tadi di awal, misalnya ketika kita menyimpan barang tidak pada tempatnya, kita sendiri yang akhirnya kesulitan mencarinya. Betul tidak? Contoh kecil gini deh. Kalian kalau sekolah kan pakai hasduk ya kalau pakai pramuka. Yang aslinya ditaruh di tempat atau di lemari,
tiba-tiba pada saat pulang sekolah kemarin, kalian tuh langsung saking capek badannya tuh langsung taruh sembarangan. Tiba-tiba waktu besok udah sekolah, waktu mau pakai itu hasduk, kalian nyari, loh dimana hasdukku, loh dimana hasdukku. Kalian nggak ingat kalau ternyata sepulang sekolah kemarin kalian lempar begitu aja hasduknya. Maka dari itu anak-anak, kalian harus menyimpannya ke tempat yang biasanya atau ke tempatnya, apapun itu ya. Jangan sembarangan, itu bakal mempersulit kehidupan sehari-hari kalian atau urusan kalian. Nah, konsep seperti itu tuh sama dengan konsep administrasi di kantor. Jadi, sebenarnya materi yang kita pelajari hari ini bukan hanya tentang pekerjaan di kantor saja, anak-anak, tapi juga tentang membentuk kebiasaan. Kebiasaan untuk rapi, kebiasaan untuk teliti, dan kebiasaan untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Dan kebiasaan itu tidak bisa terbentuk secara instan. Harus dilatih sedikit demi sedikit, dimulai dari hal-hal kecil. Mumpung kalian masih pada remaja ya, belum dewasa nih, mulailah dari yang kecil-kecil ya. Jangan menaruh tempat yang tidak pada tempatnya. Misalnya mulai dari merapikan catatan ya, menyusun tugas dengan baik, atau membiasakan diri untuk tidak menunda pekerjaan. Itu pasti bakal stres loh kalau kalian menunda pekerjaan. Nanti kalau misalnya kita dapat tugas nih dari guru, anak-anak ada tugas nih ya hari ini, deadline-nya minggu depan, terus besok aja lah H-1, ternyata ada tugas yang sama di hari itu, pasti bakal numpuk-numpuk kan. Coba aja kalau kalian langsung mengerjakan di hari itu, pasti kalau udah hari H kayak udah kemarin aku udah ngerjain, terlihat ringan bukan? Maka dari itu jangan nunda-nunda pekerjaan ya. Nah, dengan kalian tidak menunda-menunda kegiatan kalian, tidak menunda-nunda aktivitas kalian atau bahkan pekerjaan kalian pun, kalian besok ketika masuk ke dalam dunia pekerjaan, kalian semua, anak-anak semua di sini tuh udah memiliki dasar yang sangat kuat ya. Jadi jangan anggap remeh, karena sekali menunda itu pasti bakal kecanduan untuk menunda-nunda terus. Baik, jika teman-teman dan anak-anak yang ada di rumah yang menonton video ini, jika kalian ada pertanyaan, bisa ditulis di bawah kolom komentar. Insya Allah saya akan membalasnya satu persatu. Oke, baik ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat bermanfaat dan bisa diterapkan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun ke dunia kerja besok. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam kegiatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam belajar dan tetap semangat.